selesai di reboisasi dikembalikan dana ini. Tapi kalau enggak, ini jadi dana yang dipakai untuk reboisasi. Hasil dari pemeriksaan Jamin Intel kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bintan telah disimpulkan bahwa terkait dana jaminan pengelolaan lingkungan, DJPL Bintan terbukti adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan adanya kerugian negara. Untuk itu Bapan Kepri, selaku Badan Advokasi Penyelamat Negara, meminta Kejagung untuk segera tersangkakan mantan Bupati Bintan. Ya, jadi ini agendanya adalah ini dari Kepulauan Riau ya, Kepri ya, dari gubernur dari wilayah Bupati Bintan, kemudian wilayah Kepulauan Riau, provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini ada dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara, Bapan namanya, dari wilayah Riau yang biasa kemudian mengkritisi kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintahan di Gubernur Riau ya, di Provinsi Riau ya. Jadi mereka memang mengawasi dan mengontrol dari sisi sipil, dari sisi masyarakat, yaitu mengontrol ada tidaknya korupsi atau bagaimana pelaksanaan pemerintahan di wilayah Riau ini berjalan baik begitu. Nah, ini ada temuan-temuan yang mereka dapatkan dan mereka sudah membuat laporan lidik ke wilayah Kejaksaan Agung yang berupa dugaan adanya tindak pidana korupsi, di wilayah Bupati ya, Kabupaten Bintan. Nah, untuk sementara nanti dijelaskan oleh si wakil dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara di wilayah Kepri. Ini Pak Tanjung, silakan ceritakan dulu Pak, bagaimana kronologisnya singkatnya saja. Ini terkait dana DJPL Bupati Bintan. Dan apa? Dana DJPL, dana jaminan pengelolaan lingkungan. Ya. Tahun 2016 ada temuan BPK sebesar 145 miliar tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian tahun 2018 supervisi KPK menemukan 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dulu bupatinya adalah Ansar Ahmad SMM, sekarang menjadi gubernur. Yang bisa mengambil dana itu pertama pimpinan perusahaan, yang kedua bupatinya. Nah, pertanyaannya itu dana kemana? Kok bisa hilang, kok bisa raib? Makanya saya datang ke sini meminta kepada Bang Deo, saya kuasakan hukum kepada beliau supaya ini ditindaklanjuti oleh Jampitsus. Tidak diaudit Bang itu uangnya Bang? Sudah diaudit oleh BPK 2016, 18 sama 20. Nah, dananya tidak ditemukan. Total kerugiannya 160 miliar. Ya. Ini dugaannya ke mana nih Bang? Ini yang saya laporkan ini pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu Bupati Bintan, mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SMM, yang sekarang jadi gubernur ya? Yang sekarang menjadi gubernur. Karena yang bisa mengambil dana itu pimpinan perusahaan sama bupatinya, QQ, yang bisa mengambil dana itu. Nah, pertanyaannya kenapa dana itu raib? Ini kecurigaannya awalnya seperti apa? Adanya kecurigaan untuk Ya, silakan kecurigaan ini. Curiganya begini, kita kan ada temuan BPK nih 2016, 18, 20 sama supervisi KPK tahun 2018. Itu. Hasil temuan. Sampai akhirnya dibawa ke Kejagung. Seperti apa mungkin dulu proses di Bintan sendiri Bang, sudah melaporkan atau mengaudit di sana? Saya sudah lapor ke Kejati, sudah lapor ke KPK, sudah lapor ke Mabes Polri, sudah lapor ke Kejagung, bahkan sudah lapor ke Presiden. Tanggal 26 Maret tahun 2021 ada surat perintah dari Mensesnek untuk Jam Intel agar melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tahun 2023 bulan 5 kemarin, Jam Intel mengatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Nah, sehingga saya limpahkan kepada Pitsus untuk ditindaklanjuti, gitu. Yang dilaporkan Ya, apa nih Bang? jadi begini, ini kan ceritanya ini kan tambang. Jadi perusahaan-perusahaan tambang ini, tambang bauksit, tambang pasir, tambang batu bara, kalau ada semua itu kan harus ada yang namanya jaminan reklamasi, jamrek namanya itu kan. Nah, jamrek ini itu harus dibayarkan ke pihak pemerintah. Nah, dulu itu ke pemerintah daerah.
dikolek-kolek oleh pemerintah daerah sebagai jaminan reklamasi. Kalau tambangnya sudah selesai, mereka nggak melakukan reklamasi, dana jamrek ini dipakai oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi melalui rebuisasi. Sudah menjalankan tambang, tapi dana jamreknya itu nggak kelihatan. Bisa nggak dibayarkan atau bisa dibayarkan ke suatu bank yang diketahui oleh pihak pemerintah setempat, yaitu pemerintah daerah di sana di Bintan kan. Nah, itu dananya besar tuh, totalnya tadi berapa? 168 miliar. Dana ini adalah dana titipan sebenarnya, tapi kalau tambang ini kemudian selesai direbuisasi, dikembalikan dana ini. Tapi kalau enggak, ini jadi dana yang dipakai untuk rebuisasi. Nah, duduk soalnya karena ini temuan dari teman-teman di Bintan, bahwasanya ini lokasi-lokasi lahan tambang sana rusak semua nih, banyakkan rusaknya, sehingga tidak ada penghijauan. Sementara kan menurut pikir mereka nih, bahwasanya ini ada yang namanya dana jamrek yang bisa dipakai untuk rebuisasi, ternyata tidak dipakai. Akhirnya dia selidik, dananya raib gitu. Kemana raibnya? Nggak tahu gitu. Kalau kita tahu juga, kita juga pasti kasih tahu nih. Nah, karena kita juga nggak tahu, nah inilah yang dinamakan temuan. Kita bawa ini oleh di pihak LSM dari Bintan ini ke Kejati, diproses ke KPK, dilaporkan juga, kemana-mana dilaporkan. Cuman ini KPK kan udah lama nggak jalan-jalan. Berapa lama di KPK laporannya? Sudah 4 tahun. 4 tahun di KPK, artinya di KPK tuh mungkin kebanyakan kerjaan atau kebanyakan konflik di dalam, sehingga jadi nggak jalan-jalan di KPK. Akhirnya kita pikir nih lembaga penegak hukum yang masih bisa kerja secara baik mungkin adalah di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. APBN apa APBD? Itu bukan dana APBN dan bukan dana APBD, itu adalah dana titipan. Dana titipan dari perusahaan. Taruh sebagai jaminan reklamasi. Jadi setiap perusahaan tambang itu ada yang namanya dana jamrek, dana jaminan reklamasi yang ditaruh dititipkan pemerintah. Kalau mereka habis nambang kemudian mereka nggak rebuisasi, dana ini yang dipakai untuk melakukan rebuisasi. Ternyata tambang-tambangnya banyak yang udah selesai, berantakan semua, rusak semua lingkungan, nggak ada rebuisasi. Tentunya kan ini kan alih penghijauan nih. Tapi kenapa nggak hijau-hijau nih kan begitu? Di Bintan tambah rusak nih lahan. Nah, akhirnya ditelusuri, ternyata dana jamrek itu nggak ada, hilang gitu. Hilang inilah yang kita minta ditelusuri, siapa pelakunya yang membuat hilang ini. Kalau hilang berarti ada penggelapan atau ada korupsi di sana. Tapi kalau belum dibayar, berarti perusahaan-perusahaan ini 44-nya itu kan melakukan tindakan pidana pertambangan karena tidak menyetopkan jamrek. Itu persoalannya. Bang, berarti gubernur mantan bupati diduga mantan gubernur. Iya, sekarang menjadi gubernur. Jadi diduga terlibat dalam ini atau gimana, Bang? Kita nggak tahu itu gubernur sekarang itu diduga terlibat apa tidak. Yang jelas uangnya hilang nih. Sementara penanggung jawab terhadap uang jamrek ini adalah pihak si pemerintah dan si direktur utama perusahaan-perusahaan ini. Kan mereka yang punya tanggung jawab. Nah, pemerintah pada waktu itu kan di wilayah Bupati Bintan. Berarti kan bupati nih yang tanggung jawab nih, yang tanggung jawab uangnya kemana nih. Bang, tanggapannya Jampitus gimana, Bang? Oh, Jampitus senang banget nih ada laporan seperti ini, karena jarang-jarang ada laporan seperti ini mengenai jamrek-jamrek ini kan. Nah, sudah ada temuan. Nah, mereka sudah terima dan sudah kemudian mempelajari, mereka sedang memproses ini. Nanti dipanggil-panggil gitu. Nah, ini harapan ini supaya tercipta keadilan di masyarakat Bintan sana. Kita semua membantu ini, jadi kita kuasa hukumnya dari apa nih? DPD Bintan, DPD LI Bapan. DPD LI Bapan. Iya, Kepulauan Riau. Jadi minta bantuan. Nah, kita bantu untuk supervisi mereka ini ke wilayah Jampitus. Dan memang dari Jampitus memang dari Jamintel dulu ya. Ini sudah dilidik, memang ada temuan dugaan perbuatan melawan hukumnya, yaitu adanya uang-uang yang gelap yang tidak diketahui kemana larinya itu. 168 miliar itu perkiraan, itu hasil dari audit dari BPK dan supervisi KPK. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, targetnya sebenarnya supaya hijau lagi tuh di wilayah Bintan itu, supaya rebuisasi berjalan, itu targetnya. Kalau uangnya sih kan pasti diambil lagi negara itu kan. Tapi target kita supaya negara kita ini jangan rusak nih lingkungan ini kan. Udah sawit di mana-mana, udah tambang batu bara di mana-mana. Yang jadinya hijau jadi putih, jadi abu-abu. Jadi udara udah tambah lama tambah nggak bersih kan, tambah panas nih negara kita nih. Jadi targetnya sebenarnya adalah penghijauan negara kita.
Jangan kemudian tanah hijau, ada pohon-pohonnya ditebang-tebangin, bikin ini, bikin itu, tambang ini, tambang itu. Sampai ormas agama dikasih tambang juga, kan jadi rusak nanti negara kita ini kan. Gitu. Ada lagi Bang, banyak. polisi itu suara apa sih? Berpengaruh sama masyarakat sekitar nggak? Ya, Dampak lingkungan. Sama lingkungannya, berpengaruh nggak? dapat pengaruh dong. Kan tidak ada penghijauan. Dananya ada untuk penghijauan, tapi secara fisik tidak ada penghijauan. Betul, Pak. Yang berdampak. Separah apa mungkin? Ya suami istri bisa cerai kalau begitu. Iya, karena panas kan udara bawahnya gerah aja kan begitu kan. Ya kan? Bisa cerai tuh suami istri gara-gara ini. Pertanyaan lanjut, Bang. Bang, udah minta konfirmasi belum Bang ke wakil bupati itu? Apa tanggapannya mereka Bang tentang dana yang hilang itu dari Abang? Saya sudah surati, tapi belum ada balasan. 4 tahun yang lalu saya surati, tidak ada balasan, sehingga saya masukkan ke APH yang ada di pusat. Mabes Polri, KPK, Kejagung, bahkan Presiden. Berarti dari sampai sekarang? Iya, jadi ini udah persoalan lama dan terlalu lama. Biasanya perkara ini cepat-cepat aja kok, setahun 2 tahun juga langsung rapi. Tapi ini udah 4 tahun lebih ini nggak kelar ini kan. Sampai yang pelapornya tadinya muda udah mulai tua. Ya kan?